Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Dan saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewinta Sapitri, yang kedua ada Ilham Dwi Niski, yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Nanda Dwi Anggriani, yang keempat ada Sandra Devi, dan terakhir ada Wulandari. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Sandra Devi. Yang pertama ialah influence of change management and management on commitment on implementation of error system and ITS, impact on quality of accounting information, a survey of BUMN companies in Bandung yang dibuat oleh Ladewi dan Yohanis pada 2014. Pendahuluannya ialah beberapa fenomena yang terjadi sehubungan dengan komitmen manajemen. Manajemen perubahan sistem dan kualitas informasi akuntansi itu dampak dari sistem yang tidak terintegrasi. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data. Pengambilan keputusan menjadi lamban dan akan menghambat pertumbuhan perubahan perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas jaringan di negeri ini tidak dapat mengimbangi sehingga sering terjadi kehilangan paket data dan jaringan degradasi tidak kondusif untuk transaksi yang membutuhkan ketepatan waktu seperti perdagangan efek melalui sistem e-trading. Metodologi penelitian yang dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif, populasi perusahaan di Kota Bandung, sampel 32 responden, teknik pengumpulan data melalui data sekunder dan primer, teknik analisa data dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, alat statik yang digunakan pada analisa verifikasi dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh komitmen manajemen dan perubahan manajemen terhadap pelaksanaan sistem ERP. Kedua, analisis kolerasi bertujuan untuk mengetahui berapa banyak nilai koefisien kolerasi antara variabel komitmen manajemen KM dan manajemen perubahan implementasi sistem ERP dan kualitas variabel informasi akuntansi. Kesimpulan, pertama, ada komitmen signifikan yang diajukan oleh manajemen komitmen efektif, dimensional, kelanjutan, dan komitmen normatif terhadap penerapan sistem ERP dengan dimensi modul operasional sistem ERP dan keunggulan sistem ERP. Kedua, sedangkan hubungan antara komitmen manajemen terhadap sistem ERP implementasi kuat, namun komitmen manajemen hubungan terhadap kualitas informasi akuntansi tidak kuat karena hanya mencapai nilai 0,196%. 3. Terdapat pengaruh struktural dimensi manajemen perubahan dan sikap teknologi terhadap implementasi sistem ERP dengan dimensi modul operasional sistem ERP dan keunggulan sistem ERP. Hubungan antara perubahan manajemen dengan implementasi sistem ERP yang kuat
Tapi hubungan dengan perubahan kualitas informasi akuntansi manajemen tidak kuat karena itu hanya mencapai nilai 0,301. 4. Adanya perubahan penerapan ARP yang diusulkan sistem dengan dimensi modul operasional sistem ARP dan kelebihan sistem ARP pada kualitas informasi akuntan dengan dimensi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap. Hubungan antara implementasi sistem ARP dengan kualitas yang kuat. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasannya ialah jenis penelitian yang kurang jelas, yang dijelaskan itu kurang jelas, dan direkomendasi pertama disarankan untuk menyebutkan jenis penelitian yang jelas dengan jelas. Selanjutnya ialah jurnal kedua. The impact of management information system on the performance of governmental organizations study at Jordanian Ministry of Planning yang ditulis oleh Dr. Shehadeh M.A. Al-Garaibe dan Dr. Nazem E.M. Malkawi pada 2013. Pendahuluannya, teknologi baru membantu mengurangi biaya manajerial dan biaya SDM, serta membuat pekerjaan lebih akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan elektronik pemerintah. Dari titik ini, peran sistem informasi manajemen ialah untuk mengelola data, mengatur informasi yang dapat membantu organisasi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan pasar yang lebih akurat serta lebih mudah. Peran dari sistem informasi manajemen tersebut dapat mempengaruhi tingkat kinerja pada suatu organisasi. Metodologi penelitian. Organisasi pemerintah di Jordan, Kementerian Perencanaan dengan 89 responden. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder dan primer. Teknik analisa data dengan teknik deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, tidak terdapat pengaruh signifikan pada perangkat keras dan perangkat lunak terhadap kinerja organisasi pemerintah. Kedua, terdapat pengaruh signifikan pada jaringan dalam organisasi pemerintah terhadap kinerja organisasi pemerintah. Ketiga, terdapat pengaruh signifikan pada individu, SDM, dan prosedur terhadap kinerja organisasi pemerintah. Simpulan pertama, tidak terdapat pengaruh signifikan pada perangkat keras dan perangkat lunak terhadap kinerja organisasi pemerintah. Kedua, terdapat organisasi pemerintah terhadap kinerja organisasi pemerintah. Ketiga, terdapat pengaruh signifikan pada individu, SDM, dan prosedur terhadap kinerja organisasi pemerintah. Keempat, terdapat pengaruh signifikan pada variabel SIM secara keseluruhan dan kinerja organisasi pemerintah. Kelima, terdapat hubungan yang kuat antara jaringan dalam organisasi dan melakukan bisnis yang baik. 6. Individu, SDM, dan prosedur memiliki peran yang besar dan aktif pada kinerja pemerintah umum. Ketujuh, terdapat hubungan yang kuat antara dan perbaikan kinerja dalam organisasi
pemerintah. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasannya ialah pertama, fenomena tidak terlalu tergambarkan. Kedua, jenis penelitian tidak disebutkan. Kesimpulan pertama, sebaiknya fenomena tergambarkan. Kedua, sebaiknya jenis penelitian disebutkan. Ketiga, sebaiknya kesimpulan sinkron dengan rumusan masalah. Selanjutnya akan dikenalkan oleh Wulandari. Selanjutnya ada jurnal mengenai tentang evaluasi penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK di pemerintah Kota Bogor yang ditulis oleh Raden Kodarisman dan Eko Nugroho pada tahun 2013. Pendahuluannya yang pertama yaitu government melalui intro tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan secara lebih lanjut, tujuan harus diperkenalkannya e-government, yaitu sebagai penyediaan akses untuk seluruh masyarakat maupun institusi pemerintah. Adanya perubahan undang-undang tentang pemerintah membuat penyelenggaraan pemerintah di pusat maupun daerah mengalami perubahan yang signifikan. Sebagai salah satu akibat dari gerakan reformasi yang mengharuskan adanya kebijakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hasil yang diberikan lebih konkret dan merata dalam proses pelaksanaannya secara finansial maupun manajerial dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pelaksanaan dari e-government salah satunya yaitu penerapan SIMPEK yang menyediakan informasi dalam bidang kepegawaian. Selanjutnya, metodologi penelitian yang pertama yaitu jenis penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif, yang kedua populasi pengguna SIMPEK di lingkungan SKPD Kota Bogor, yang ketiga sampel, terdapat 60 responden, teknik pengambilan sampel dengan random sampling, yang keempat teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner, yang kelima yaitu teknik analisis data, partia hasil penelitian dan pembahasan yaitu yang pertama, adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas sistem terhadap penggunaan sistem. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas informasi terhadap penggunaan sistem. Yang keempat, tidak adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Yang kelima, terdapat pengaruh signifikan dari variabel kualitas layanan terhadap penggunaan sistem. Yang keempat, pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. Yang ketujuh, adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepuasan penggunaan terhadap penggunaan sistem. Yang kedelapan, tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel struktur organisasi terhadap kepuasan pengguna. Yang kesembilan, tidak terdapat pengaruh antar variabel pengguna sistem terhadap net benefit. Yang kesepuluh, adanya pengaruh antara variabel kepuasan penggunaan terhadap net benefit. Dan yang kesebelas, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel struktur organisasi terhadap net benefit. Selanjutnya ada simpulan, yaitu yang pertama, kualitas sistem berpengaruh terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Yang kedua, kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Yang ketiga, kualitas layanan berpengaruh terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna. Yang keempat, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap penggunaan sistem. Yang kelima, struktur organisasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Yang keenam, penggunaan sistem tidak berpengaruh terhadap net benefit. Yang ketujuh, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap net benefit. Dan yang ke-8, struktur organisasi berpengaruh terhadap net benefit. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasannya yang pertama yaitu kurangnya peneliti pada penulisan hasil penelitian pengaruh kepuasan pengguna terhadap net benefit. Yang kedua,
kesimpulan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian serta hasil penelitian. Rekomendasinya yang pertama yaitu, sebaiknya peneliti lebih meningkatkan ketelitian dalam penulisan hasil penelitian yang dibuat. Dan yang kedua, sebaiknya peneliti lebih teliti dalam membuat kesimpulan dari penelitian yang dibuat. Selanjutnya ada jurnal mengenai tentang evaluasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau SIMDA Keuangan dengan metode PSIS di Sekolah Menengah Negeri Kota Surakarta yang ditulis oleh Ira Puspita, Sri Wutarahmi, dan Nur Hasan Hamidi pada tahun 2016. Yang pertama, adanya pendahuluan. Agar pengelolaan keuangan daerah lebih cepat, tepat, dan akurat dalam praktiknya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKB sudah melakukan pengembangan sistem aplikasi komputer, yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ira dan kawan-kawan, observasi awal pada bendahara sekolah yang mengurus SIMDA Keuangan menunjukkan bahwa SIMDA sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Kemudian terdapat informasi lain yang menyatakan bahwa masih adanya hal-hal yang membuat SIMDA kurang sempurna, seperti menu edit yang masih bertahap, sistem ekspor-impor data yang dirasa masih menyulitkan, dan kendala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji tingkat kesuksesan SIMDA keuangan berdasar dengan metode evaluasi PSIS, karena metode ini dapat menghasilkan hal-hal yang baru sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem. Yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian di sini menggunakan kuantitatif deskriptif. Populasinya berjumlah 44 orang, bendahara sekolah menengah negeri Kota Surakarta. Sampelnya terdiri dari 40 orang. Teknik pengambilan sampel dengan proportionate stratified random sampling. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data menggunakan angket, dan teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji T. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasannya yang pertama yaitu performance atau kinerja termasuk dalam klasifikasi sukses dengan presentase 84,71%. Yang kedua, information atau informasi masuk ke dalam klasifikasi sangat sukses dengan presentase 85%. Yang ketiga itu ekonomi, presentasenya sebesar 62% sehingga masuk ke dalam klasifikasi cukup sukses. Yang keempat, kontrol atau pengendalian termasuk ke dalam klasifikasi sukses dengan presentase 83,3%. Yang selanjutnya, efisiensi dengan presentase sebesar 75% dan termasuk dalam klasifikasi sukses. Dan selanjutnya yaitu service atau layanan masuk ke dalam klasifikasi sukses dengan presentase sebesar 83%. Selanjutnya simpulan yang pertama, performance atau kinerja termasuk dalam klasifikasi sukses dengan presentase 84,71%. Yang kedua, information atau informasi masuk ke dalam klasifikasi sangat sukses dengan presentase 85%. Yang ketiga, ekonomi, presentasinya sebesar 62%, sehingga masuk ke dalam klasifikasi cukup sukses. Yang keempat, kontrol atau pengendalian, termasuk ke dalam klasifikasi sukses dengan presentase 83,3%. Yang kelima, efisiensi dengan persentase sebesar 75% dan termasuk dalam klasifikasi sukses. Dan yang keenam yaitu service atau layanan, masuk ke dalam klasifikasi sukses dengan persentase sebesar 83%. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasannya yang pertama yaitu tidak terdapat kerangka pemikiran, dan rekomendasinya yaitu sebaiknya penulis memberikan kerangka pemikiran pada jurnal penelitian yang dilakukan. Artikel selanjutnya dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen, Kompetisi Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Krikeleka Indonesia Utama, termasuk wilayah Jakarta, yang ditulis oleh Ibrahim Bali Pamungkas pada tahun 2017. Fenomena yang terjadi
bisa dipengaruhi masih belum maksimal. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian aktif. Populasi yang diambil yaitu karyawan PT Leka Indonesia Utama wilayah Jakarta berjumlah 253 orang. Sampel yang diambil sebanyak 155 orang menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik uji validasi, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian yaitu sistem manajemen informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Leka Indonesia Utama. 2. Pengaruh signifikan terhadap kerja karyawan PT Leka Indonesia Utama. 3. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Leka Indonesia Utama. 4. Sistem informasi manajemen, kompetensi, dan motivasi secara simulatif berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Leka Indonesia Utama. Kesimpulannya adalah 1. Sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Leka Indonesia Utama. 2. Kompetisi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Leka Indonesia Utama. 3. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Leka Indonesia Utama. 4. Sistem informasi manajemen, kompetisi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Leka Indonesia Utama. Keterbatasan yang terdapat pada artikel ini yaitu tidak adanya kerangka pemikiran. 2. Tidak adanya indikator yang dipakai pada variabel bebas maupun terkait. Rekomendasinya adalah sebaiknya penulisan pemikiran agar para pembaca bisa dengan mudah memahami. 2. Sebaiknya penulis menyebabkan indikator pada variabel bebas maupun terkait agar penelitian selanjutnya mudah mencari referensi dalam menulis intermen penelitian. Artikel selanjutnya yaitu pengaruh sistem manajemen dan distribusi Jawa Barat dan Banten yang ditulis oleh Lutfi Legi Mulana, Dr. Sri Suwarsi, dan Dudung Abdurrahman pada tahun 2017. Permasalahan yang berhubungan dengan kualitas informasi di PT PLN berhubung dengan sistem informasi manajemen berbasis komputer, yaitu apabila sistem yang berada di pusat mati ataupun mengalami gangguan, maka seluruh sistem yang berada di setiap bagian dalam perusahaan juga ikut mati atau mengalami gangguan. Akibatnya, kecelakaan pekerja karyawan menjadi terhambat, terutama yang berhubungan dengan proses informasi yang berkomputerisasi. Lingkungan pada kantor PT PLN Bandung seperti suara bising kedengaran pribadi karena PT PLN berada dekat dengan jalan raya sehingga menimbulkan suara bising yang dapat mengganggu kinerja karyawan. Sirkulasi udara di tempat kerja kurang baik, seperti temperatur udara tidak stabil karena minimnya jumlah ventilasi, sehingga karyawan tidak dapat konsentrasi bekerja. Metodologi penelitian populasi Bandung yang berjumlah 34 karyawan. Teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan pada penelitian lapangan, teknik analisis data, analisis deskriptif dengan regresi linear sederhana. Hasil penelitian, 1. Terhadap pengaruh antara sampel X terhadap kinerja karyawan, yaitu Y.
2. Variabel kinerja karyawan Y dipengaruhi oleh variabel kualitas sistem informasi pegawai X1 sebesar 46,1%, sedangkan sisanya 53,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 3. Terhadap pengaruh antara lingkungan kerja X terhadap kinerja karyawan Y. Variabel kinerja karyawan Y dipengaruhi oleh variabel lingkungan kinerja X sebesar 25,3%, sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Secara bersama-sama, kualitas sistem informasi pegawai dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 6. Variabel kualitas sistem informasi karyawan sebesar 66,3,1. Kualitas SIMPEG X1 dan PT PLN Bandung dalam kategori baik diperoleh oleh nilai rata-rata skor sebesar 87,5% dan berada pada garis kontinum 53,5%. 2. Kondisi lingkungan kerja di PT PLN Bandung dalam kategori baik diperoleh hasil nilai rata-rata skor sebesar 100,1. Dari kedua dimensi lingkungan kerja fisik dan non-fisik dan berada pada garis kontinum 64,8%. Yang ketiga, kinerja karyawan di PT PLN Bandung Distribusi Jawa Barat dan Banten dalam kategori baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 9,9 dan berada pada garis kontinum 54%. 4. Sistem informasi manajemen pegawai mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dan signifikan sebesar 46,%. 5. Lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dan signifikan. 6. Secara bersama-sama, sistem informasi manajemen pegawai dan lingkungan kerja memiliki kinerja karyawan secara positif dan signifikan, yaitu sebesar 66,1%. Keterbatasannya adalah 1. Tidak adanya kerangka pemikiran. 2. Landasan teori terlalu sedikit. 3. Tipe penelitian tidak jelas. Rekomendasinya yaitu 1. Sebaiknya dibuat kerangka pemikiran. 2. Sebaiknya penulisan menjelaskan lebih banyak teori. 3. Sebaiknya tipe penelitian ini dijelaskan. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan layanan Puskesmas di Puskesmas Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Arya Bagus Saputro, M. Fahri Adnan, dan Zikri Al-Hadi, tahun 2017. Di sini ada pendahuluan. Permasalahan mengenai pelaksanaan pelayanan Puskesmas di Puskesmas Ambacang, Kota Padang, terlibat dari kurangnya memadai sumber daya manusia dalam bidang informasi teknologi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang layanan Puskesmas, dan kurang memadai infrastruktur dalam menerapkan Puskesmas. Puskesmas Ambacabang juga masih menggunakan pelayanan konvensional sehingga pencatatan data pasien menjadi 2 kali. Masyarakat yang berobat di Puskesmas masih kurang memanfaatkan pelayanan Puskesmas, terutama yang diterapkan pada Puskesmas Ambacang. Aplikasi Puskesmas merupakan salah satu modul aplikasi untuk perancangan kota pintar yang dikembangkan pemerintah Dinas Kesehatan yang bekerja dengan PT Infokes Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pelayanan kesehatan sumber. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama di sini ada jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Yang kedua ada populasi pegawai Puskesmas Ambacang. Yang ketiga ada sampel 12 responden
menggunakan purposive sampling dengan kriteria orang-orang yang dapat memberikan data secara maksimal. Yang keempat ada teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, studi dokumentasi. Yang kelima ada teknik data, reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan. Di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah pelaksanaan layanan e-Pukesmas di Pukesmas Ambacang belum terlaksana dengan baik yang dilihat dari beberapa indikator. Yang kedua, faktor pendukung dalam penerapan e-Pukesmas di Pukesmas Ambacang, Kota Padang, yaitu adanya perangkat hukum yang jelas, dana dan anggaran yang mencukupi, perubahan paradigma pada pegawai Pukesmas, dan dukungan pimpinan terhadap penerapan e-Pukesmas. Sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang bekerja di Pukesmas tidak semuanya dapat menguasai teknologi, infrastruktur telekomunikasi yang kurang memadai, konektivitas yang kurang baik, kurangnya sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan berbasis elektronik, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai adanya e-Pukesmas. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari artikelnya. Yang pertama ada pelaksanaan layanan e-Pukesmas di Pukesmas Ambacang Kuraci, Kota Padang belum terlaksana dengan baik, sehingga pelayanan tersebut menjadi belum efektif. Yang kedua ada faktor pendukung pada penerapan layanan e-Pukesmas pada Pukesmas Ambacang, Kota Padang, yaitu dana dan anggaran yang cukup memadai, adanya perangkat hukum yang jelas, perubahan paradigma pada pegawai di Pukesmas Ambacang, serta adanya dukungan pimpinan terhadap penerapan e-Pukesmas. Sedangkan untuk faktor penerapan, yakni kurangnya ketersediaan instruktur yang memadai, tingkat konektivitas internet tidak sesuai dengan kebutuhan, sumber daya manusia masih terbatas dengan keahlian yang dimiliki, kurangnya sosialisasi mengenai layanan e-Pukesmas, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sistem aplikasi e-Pukesmas di Pukesmas Ambacang. Selanjutnya di sini ada keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, keterbatasan tidak adanya kerangka pemikiran. Yang kedua, rekomendasi sebaiknya ditambahkan kerangka pemikiran. Selanjutnya di sini ada pengaruh sistem informasi manajemen terhadap aktivitas kerja pegawai rekam Mekdik kajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Kabupaten Pinrang tahun 2017, Astianurdin Samsulam dan Hairudin 2017. Pendahuluannya di sini dari hasil observasi awal di RSUD Lasinrang Pinrang diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai belum maksimal. Sekitar 80% pegawai rekam medik mengatakan masih adanya keterlambatan pengumpulan berkas laporan dari setiap unit di RSUD Lasinrang Pinrang. Hal tersebut terjadi karena sistem informasi manajemen yang digunakan masih manual, sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas kerja pegawai yang akan terdampak pada aktivitas kerja RSUD Lasinrang Pinrang dan kenyamanan pasien. Metodologi penelitian. Di sini yang pertama jenis penelitian kuantitatif, yang kedua populasi pegawai rekam medik di RSUD Lasinrang, yang ketiga ada sampel, popular responden, yang keempat teknik pengumpulan data angket, yang kelima teknik analisa data, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis jalur. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, kualitas sistem berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas kerja pegawai rekam medik
Yang kedua, kualitas informasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas kerja. Yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perawat. Yang keempat, kepuasan pemakai berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas kerja. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, kualitas sistem berpengaruh terhadap aktivitas kerja. Yang kedua, kualitas informasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas kerja. Yang ketiga, penggunaan tidak berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas kerja. Yang keempat, kepuasan pemakaian berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas kerja. Selanjutnya ada keterbatasan, penelitian, dan rekomendasi. Yang pertama, keterbatasan, tidak adanya kerangka pemikiran. Kedua, variabel independen yang tidak dipecah. Ketiga, pembahasan yang tidak sesuai dengan kesimpulan. Rekomendasinya, yang pertama, sebaiknya ditambah kerangka pemikiran. Kedua, sebaiknya variabel independen dipecah. Tiga, sebaiknya pembahasan sesuai dengan kesimpulan. Selanjutnya di sini ada pengaruh SIM penggunaan aplikasi software SDS plus terhadap aktivitas pengolah bus SMP di Kota Magelang. Ali Mahrul Al-Kafi 2012. Di sini ada hasil observasi pada Dinas Pendidikan sekolah yang mendapatkan dana BOS di Kota Magelang terdapat informasi yang menyatakan bahwa banyaknya sekolah yang melaporkan transaksi dana BOS belum sesuai aturan yang telah diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 19 tahun 2007 serta adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan dana BOS. Hal tersebut terjadi karena sistem pelaporan keuangan dan dana BOS yang digunakan setiap sekolah masih manual sehingga dapat menurunkan efektivitas pengelolaan data serta kurangnya keakuratan informasi data dari setiap sekolah yang mendapatkan dana BOS. Di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan fractive post test on group only. Yang kedua ada populasi dan sampel. 46 orang terdiri dari 23 bendahara BOS dan 23 petugas operator komputer yang menangani software SDS di 23 SMP di Kota Magelang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, kuesioner, dan dokumentasi. Yang keempat, teknik analisa data, uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis statistik, deskriptif, dan uji pilot test. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terjadi peningkatan efisien dalam penyusunan rencanaan penggunaan dana BOS sebelum dan sesudah menggunakan software SDS++. Hasil ini memberikan makna bahwa dengan software SDS++, maka percepatan dan kecepatan dalam penyusunan perencanaan akan dapat terwujud. Pembahasan, penilaian realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sebelum dan setelah menggunakan software SDS++ adalah bahwa dengan adanya software SDS++ ternyata terjadi peningkatan jumlah sekolah yang realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan. Sebelum penggunaan software SDS++ terdapat 5 sekolah dari 12 sekolah yang realisasi pertanggungjawaban penggunaan dan termasuk dalam kategori kurang baik. Sedangkan setelah penggunaan dana tersebut dalam kategori kurang baik, hanya terdapat 2 sekolah yang klasifikasi masih tetap belum berubah walaupun sudah menggunakan software SDS++. Selanjutnya, kesimpulan
Yang pertama, pembuatan perencanaan BOS menggunakan aplikasi software SDS++ lebih efektif dibandingkan pembuatan perencanaan BOS secara manual. Yang kedua, penyusunan pembuatan penggunaan dana BOS menggunakan aplikasi software SDS++ lebih efektif dibandingkan penyusunan pembuatan penggunaan software penggunaan BOS secara manual. Ketiga, pembuatan laporan dana BOS menggunakan aplikasi software SDS++ lebih efektif dibandingkan dengan pembuatan laporan secara manual dan dana BOS secara manual. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, keterbatasan tidak menggambarkan kerangka pemikiran. Yang kedua, tidak memaparkan dan menjelaskan rumusan masalah secara detail. Yang ketiga, rekomendasi yang pertama, sebaiknya peneliti memaparkan kerangka pemikiran. Kedua, sebaiknya peneliti memaparkan rumusan masalah dengan detail. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA keuangan terhadap efektivitas keuangan. Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar. Penulis Yogi Hartanto. Yang ambil. Pendahuluan. Semenjak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peranan sebagai organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat. Pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi Undang-Undang 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan daerah diberi keleluasaan dalam mengatur maupun mengurus anggaran daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuntungan sendiri. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yaitu kualitatif. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yaitu yang wawancara, data analisis. Hasil penelitian dan pembahasan perannya untuk keuangan, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pelaporan anggaran. Sehingga jika apa yang diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa apa yang diungkapkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa SIMDA keuangan di dalam aplikasi SIMDA keuangan sudah dapat menjalankan prosedur administrasi keuangan mulai dari proses penganggaran sehingga pelaporan. Seperti perhitungan keuangan
termasuk di dalamnya pelaporan keuangan suatu organisasi. Kesimpulan, SIMDA keuangan telah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa yang berproses keuangan, sehingga masih belum cukup untuk dikatakan bahwa pelaksanaan SIMDA berjalan secara efektif. Keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan tidak dan populasi. Yang kedua, tidak dapat kerangka pemikiran. Rekomendasi sebaiknya ditambahkan sampel dan populasi. Yang kedua, sebaiknya ditambahkan kerangka pemikiran. Sekian dari presentasi kami. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.